Halo sahabat, kembali lagi bersama channel Snack ND. Kita akan melanjutkan kembali alur cerita anime Black Clover. Kali ini kita akan membahas 2 episode sekaligus. Di episode ini, diperlihatkan pasukan dari Fajar Keemasan sudah sampai di depan gerbang harta karun sihir. Tiba-tiba mereka diserang oleh pria misterius dari kerajaan Diamond. Serangan itu mengenai Mimosa. Dia tersungkur dengan luka yang parah. Lalu pria itu berjalan mendekat, dan menyuruh regu Fajar Keemasan untuk minggir. Di sisi lain, Rak yang sedang bertarung, terjebak sihir asap dari Lotus. Tubuh Rak pun tidak bisa digerakkan, dan semakin lama dia semakin tertelan asap itu. Tidak lama kemudian, Asta muncul dan menebas asap itu dengan pedang anti-sihirnya, hingga hilang tidak berbekas. Setelah itu Asta maju menyerang Lotus. Tapi beberapa kali Asta mencobanya, selalu gagal oleh asap yang diciptakan Lotus. Walaupun Asta bisa menghilangkan asap itu, namun Lotus bisa menciptakan asap itu berulang kali dengan cepat. Tidak lama kemudian, Lotus menciptakan sihir asap yang lebih pekat, untuk menggelapkan seluruh ruangan itu. Asta, Noelle dan Rak pun kebingungan menentukan arah serangan. Meskipun Asta bisa menebas asap-asap itu, namun dia tidak bisa menemukan posisi Lotus. Sementara itu, Lotus sendiri pun tidak bisa melihat musuhnya. Tapi dia berkata bahwa dia bisa merasakan energi sihir dari musuhnya. Lalu Rak mempunyai ide. Dia menyerang dengan sihir petirnya secara beruntun ke arah suara Lotus. Dan akhirnya tubuh Lotus pun terlihat. Namun dia dengan mudah menghindari serangan beruntun itu. Dia berkata bahwa pengalamannya jauh lebih unggul, sehingga dia yakin akan memenangkan pertempuran itu. Tapi tiba-tiba Asta muncul di belakangnya. Dan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Lotus pun terhempas dan jatuh tidak berdaya. Di tempat lain, Mimosa menggunakan sihir tanaman untuk menyembuhkan lukanya. Sementara Klaus dan Yuno, harus bertarung menghadapi sihir kuat pria dari kerajaan Diamond. Pria itu sangat kuat, sampai-sampai serangan gabungan Klaus dan Yuno tidak bisa menghentikannya. Malahan mereka hanya bisa terus bertahan, menghadapi sihir kuat pria tersebut. Sampai akhirnya Yuno membangkitkan sihir yang luar biasa. Dia menciptakan sihir penciptaan elang raksasa, dan menyerang musuh. Namun serangan Yuno gagal oleh pedang raksasa yang musuh ciptakan. Sementara itu, Klaus melihat sebuah berlian di dahi musuh. Dia ingat cerita, bahwa ksatria sihir kerajaan Diamond dipilih dengan cara mengerikan. Para penyihir terkuat dikumpulkan, kemudian diberikan benda sihir untuk memperkuat sihir mereka. Masing-masing dari mereka ditanamkan kristal di tubuhnya. Dan setelah itu mereka harus bertarung sampai mati, hingga tersisa satu orang yang akan jadi pemenang. Dan sosok itulah yang sedang Klaus dan Yuno hadapi sekarang. Kemudian Klaus mencoba menyerang, dengan tombak sihir ke arah pria itu. Namun pria itu menciptakan cloning dari kristal untuk menghalangnya. Cloning itu pun bergerak maju dan menyerang Klaus. Sementara di belakangnya, Yuno maju untuk menyerangnya. Di tempat lain Lotus yang sudah babak belur, tidak bisa bertarung lagi. Dia mencoba kabur dari tempat itu, menggunakan sihir asapnya. Rak berusaha mengejarnya, namun Lotus sangatlah cepat, sehingga dia bisa melarikan diri. Namun tidak lama kemudian, Rak merasakan energi sihir yang sangat kuat dari suatu arah. Lalu mereka bergerak, mengikuti energi sihir tersebut. Sementara Yuno masih bertarung mati-matian. Pedang raksasa musuh sangat kuat, sehingga terus menyudutkan Yuno. Meskipun sudah babak belur, namun Yuno terus berusaha melakukan perlawanan. Hingga musuh mengayunkan pedang itu dari atas. Yuno berusaha menahan pedang itu dengan sihir anginnya. Tetapi itu tidak mempan. Dan Yuno nyaris terbunuh. Namun tiba-tiba Asta datang, dan menebas pedang raksasa itu dengan pedang anti-sihirnya. Seketika pedang raksasa itu hancur menjadi 2. Klaus yang melihat itu terkejut bukan main. Asta dengan mudah berhasil menghancurkan pedang raksasa, yang membuat mereka babak belur. Kemudian Rak muncul dan menyerang cloning kristal yang menyerang Klaus. Cloning itu pun hancur dengan sekali tendangan. Sementara Noelle mendatangi Mimosa, yang sedang menyembuhkan diri. Dia menciptakan kubah air untuk melindungi Mimosa. Sementara di depan, Asta maju menghadapi penyihir dari kerajaan Diamond itu. Lalu lawan menyerang dengan cloning-cloningnya. Namun Asta dengan mudah menghancurkan cloning itu. Melihat cloning itu terus bermunculan, Rak malah menjadi semakin semangat. Sementara itu, Klaus hanya terdiam tidak berdaya.
Sementara regu banteng hitam bertarung melindunginya. Asta kembali menghancurkan pedang raksasa yang diciptakan musuh. Dia terus maju, dan mengayunkan pedangnya ke arah musuh. Seketika musuh itu terlempar jauh, hingga masuk ke dalam sebuah kolam. Rak kesal, harusnya dia yang melawan musuh itu. Tiba-tiba bongkahan kristal muncul dari dalam air, dan menerjang Asta. Dan muncullah monster dari kristal, dengan pria itu ada di dalamnya. Dia berkata, bahwa tujuannya adalah menghancurkan segalanya. Dengan tubuh babak belur, Asta bangkit. Dia berkata, dia akan menjadi kaisar sihir dan akan melindungi segalanya. Asta pun menyerang monster itu, dengan semua kekuatan yang tersisa. Alhasil, dengan sekali serangan tubuh monster itu hancur dengan satu serangan. Pria dari kerajaan Diamond itu jatuh tidak berdaya. Akhirnya Asta bisa menang melawan musuh, yang bahkan tidak bisa dilawan oleh Klaus dan Yuno. Lanjut episode 18.